Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasfi Ramadan Hernanda, berasal dari Tangerang Selatan, bagian dari Fakultas Humaniora dalam program studi Hubungan Internasional yang akan mengerjakan tugas pengertian studi Quran, objek dan sejarah perkembangannya. Oke, pengertian studi Quran. Studi Quran juga dikenal dengan istilah ulumul Quran. Kata ulum jamak dari kata ilmu. Ilmu berarti al-fahmu wal idrak, atau juga faham dan menguasai. Kemudian arti kata ini berubah menjadi permasalahan yang beraneka ragam yang disusun secara ilmiah. Jadi, yang dimaksud dengan ulumul Quran atau studi Quran ialah ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran dan segi asbabun nuzur atau sebab-sebab turunnya Al-Quran. Pengumpulan dan penertiban Quran, pengetahuan tentang surah-surah Mekah dan Madinah, an-naskh wal mansukh, al-muhkam wal mutasyabih, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Quran. Terkadang ilmu ini dinamakan juga usulul tafsir atau dasar-dasar tafsir, karena yang dibahas berkaitan dengan beberapa masalah yang harus diketahui oleh seorang mufassir sebagai sandaran dalam menafsirkan Quran. 2. Objek pembahasan ulumul Quran. Objek pembahasan ulumul Quran dibagi menjadi 3 bagian besar. Ada sejarah perkembangan ulumul Quran yang meliputi dalam sejarah rintisan ulumul Quran di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya, tabi'in, dan perkembangan selanjutnya, lengkap dengan nama-nama ulama dan karangannya di bidang ulumul Quran di setiap zaman dan tempat. Pengetahuan tentang Al-Quran meliputi makna Quran, karakteristik Al-Quran, nama-nama Al-Quran, wahyu, turunnya Al-Quran, ayat Mekah dan Madinah, asbabun nuzul, dan seterusnya. Metodologi penafsiran Al-Quran meliputi dengan pengertian tafsir dan takwil, syarat-syarat mufassir dan adab-adabnya, sejarah dan perkembangan ilmu tafsir, kaidah-kaidah dalam penafsiran Al-Quran, muhkam dan mutasyabih, ha'am dan khos, naskh wal mansukh, dan seterusnya. Dengan demikian, objek pembahasan studi Al-Quran atau ulumul Quran dapat terperinci sebagai berikut. Ilmu tarikh nuzulul Quran, ilmu asbabun nuzul, penulisan dan kodifikasi Al-Quran, ayat Makkiyah dan Madaniyah, fawatus suwar atau huruf yang digunakan dalam pembuka surat, ilmu ijazul Quran, ilmu qiraat, ilmu tajwid, ilmu naskh wal mansukh, ilmu tafsir, ilmu qasas atau cerita yang ada di dalam Al-Quran, turunnya Al-Quran dengan 7 huruf, ilmu i'rab Al-Quran, ilmu ghorib Al-Quran, ilmu amsal Al-Quran, dan pembahasan lainnya. Oke, sejarah dan perkembangan ulumul Quran. Jadi, sejarah perkembangan ulumul Quran dimulai menjadi beberapa fase nih guys, di mana tiap-tiap fase menjadi dasar bagi perkembangan menuju fase selanjutnya. Hingga ulumul Quran menjadi sebuah ilmu khusus yang dipelajari dan dibahas secara khusus pula. Berikut juga beberapa fase dan tahapan perkembangan ulumul Quran. A. Ulumul Quran pada masa Rasulullah SAW. Embri awal ulumul Quran pada masa ini berupa penafsiran ayat Al-Quran langsung dari Rasulullah SAW kepada para sahabat. Begitu pula dengan antusiasme para sahabat dalam bertanya tentang makna suatu ayat atau menghafalkan dan mempelajari hukum-hukumnya. Rasulullah SAW menafsirkan kepada sahabat-sahabat mereka beberapa ayat. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata di atas mimbar dan siapkan untuk menghadapi mereka kekuatan yang kamu sanggupi." Dari surat Al-Anfal ayat 60. Ingatlah bahwa kekuatan di sini adalah memanah. Hadis riwayat Muslim. Antusiasme sahabat dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Ia mengatakan, mereka yang membacakan Quran kepada kami seperti Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud serta yang lain menceritakan bahwa mereka bila belajar dari Nabi 10 ayat mereka tidak melanjutkannya sebelum mengamalkan ilmu dan amal yang ada di dalamnya. Mereka berkata, kami mempelajari Quran berikut ilmu dan amalnya sekaligus. Larangan Rasulullah SAW untuk menulis selain Quran sebagai upaya menjadi kemurnian Al-Quran.
dari Abu Sa'ad Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW berkata, "Janganlah kamu tulis dari aku. Barang siapa menulis aku selain Quran, hendaklah dihapus dan ceritakan apa dariku, dan itu tiada halangan baginya. Dan barang siapa sengaja berusaha atas namaku, ia akan menempati tempatnya di api neraka." Hadis riwayat Muslim. Ulumul Quran, masa khalifah. Pada masa khalifah, tahapan perkembangan awal atau embrio, ulumul Quran mulai berkembang pesat, di antaranya dengan kebijakan-kebijakan para khalifah sebagaimana berikut. A. Khalifah Abu Bakar dengan kebijakan pengumpulan atau penulisan Al-Quran yang pertama, yang prakarsai oleh Umar bin Khattab dan dipegang oleh Zaid bin Sabit. B. Kekhalifan Utsman dengan kebijakan menyatukan kaum muslimin pada satu mushaf, dan hal itu pun terlaksana. Mushaf itu disebut mushaf imam. Salinan mushaf ini juga dikirimkan kepada beberapa provinsi. Penulisan mushaf tersebut dinamakan Ar-Rasmul Utsmani, yaitu dinisbahkan kepada Utsman, dan ini dianggap sebagai permulaan dari ilmu Rasmil Quran. Kekhalifan Ali radhiyallahu anhu dengan kebijakan perintahnya kepada Abu Aswad Ad-Du'ali meletakkan kaidah-kaidah nahu, cara pengucapan yang tepat dan baku, dan memberikan ketentuan harokat pada Quran. Ini juga disebut sebagai permulaan ilmu bil Quran. C. Ulumul Quran, masa sahabat dan tabi'in. Peranan sahabat dalam penafsiran Al-Quran dan tokoh-tokohnya. Para sahabat senantiasa melanjutkan usaha mereka dalam menyampaikan makna-makna Al-Quran dan penafsiran ayat-ayat yang berbeda di antara mereka, sesuai dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda dalam memahami, dan karena adanya perbedaan lama dan tidaknya mereka hidup bersama Rasulullah SAW. Hal demikian diteruskan oleh murid-murid mereka, yaitu para tabi'in. Di antara para mufasir yang termasyhur dari para sahabat adalah 4 orang khalifah: Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abdul Musa al-Asy'ari, dan Abdullah bin Zubair. Banyak pula riwayat mengenai tafsir yang diambil dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab. Dan apa yang diriwayatkan dari mereka tidak berarti merupakan sudah tafsir Quran yang sangat sempurna, tetapi terbatas hanya pada makna beberapa ayat dengan penafsiran apa yang masih sama dan penjelasan apa yang masih global. B. Peranan tabi'in dalam penafsiran Al-Quran dan tokoh-tokohnya. Mengenai para tabi'in, di antara mereka ada satu kelompok terkenal yang mengambil ilmu ini dari para sahabat, di samping mereka sendiri yang bersungguh-sungguh atau yang melakukan ijtihad dalam menafsirkan ayat. Yang terkenal di antara mereka masing-masing sebagai berikut. 1. Ada murid Ibnu Abbas di Mekah yang terkenal ialah Said bin Jubair, Mujahid, Ikrimah bekas sahaya atau maula, Ibnu Abbas Taus bin Kisan al-Yamani, dan Atta bin Abu Rabbah. Yang kedua ada murid Ubay bin Ka'ab di Madinah, Zaid bin Aslam, Abul Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Yang ketiga ada Abdullah bin Mas'ud di Irak yang terkenal, Al-Qamah bin Qais, Mas'ud al-Aswad bin Yazid, Amir Ash-Shu'aib, Hasan al-Bashari, dan Qatadah bin Di'amah as-Sadusi. Dan yang diriwayatkan mereka itu semua meliputi ilmu tafsir, ilmu ghoribil Quran, ilmu asbabun nuzul, ilmu makki wal madani, dan ilmu nasikh dan mansukh. Tetapi semua ini tetap didasarkan pada riwayatkan dengan didetekkan. D. Masa pembukuan atau juga tadwin. Perkembangan selanjutnya dalam ulumul Quran adalah masa pembukuan ulumul Quran, yang juga melewati beberapa perkembangan sebagai berikut. Pembukuan tafsir Al-Quran menurut riwayat dari hadis sahabat dan tabi'in. Pada abad kedua Hijri tiba masa pembukuan atau tadwin, yang dimulai dengan pembukuan hadis dengan segala babnya yang bermacam-macam, dan itu juga menyangkut kepada hal yang berhubungan dengan tafsir. Maka sebagian ulama membukukan tafsir Quran yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, dari para sahabat atau dari para tabi'in. Di antara mereka yang terkenal adalah Yazid bin Harun As-Sulami yang telah wafat tahun 117 Hijriah, Syu'bah bin Hajjaj yang telah wafat pada tahun 160 Hijriah, ada Waqi bin Jarrah yang telah wafat pada tahun 197 Hijriah, ada Sufyan bin Uyainah
yang telah wafat pada tahun 198 Hijriah, dan Abdul Razak bin Hammam yang telah wafat tahun 112 Hijriah. Mereka semua adalah para hadis, sedang tafsir yang mereka susun merupakan salah satu bagiannya. Namun, tafsir mereka yang tertulis tidak ada yang sampai ke tangan kita. D. Pembukaan tafsir berdasarkan susunan ayat. Kemudian langkah mereka itu diikuti oleh para ulama. Mereka menyusun tafsir Al-Quran yang lebih sempurna berdasarkan susunan ayat, dan yang terkenal di antara mereka adalah Ibnu Jarir At-Tabari yang telah wafat pada tahun 310 Hijriah. Demikianlah tafsir pada mulanya yang dinukil atau juga dipindahkan melalui penerimaan atau juga dari mulut ke mulut, dari riwayat, kemudian dibukukan sebagai salah satu bagian hadis. Selanjutnya ditulis secara bebas dan mandiri. Maka berlangsunglah proses kelahiran At-Tafsil bin Mas'ur berdasarkan riwayat, atau lalu diikuti oleh At-Tafsir bin Ra'yi yang berdasarkan penalaran. Munculnya pembahasan cabang ulumul Quran selain tafsir. Di samping ilmu tafsir, lahir pula karangan yang berdiri sendiri mengenai pokok-pokok pembahasan tertentu yang berhubungan dengan hal ini sangat diperlukan oleh seorang mufasir, yang diantaranya ada ulama pada abad ketiga Hijri. Ada Ali bin Al-Madini yang telah wafat pada 234 Hijriah. Itu gurunya Bukhari, menyusun karangannya mengenai asbabun nuzul. Ada Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang telah wafat pada tahun 224 Hijriah, menulis tentang nasih, mansukh, dan qiraat. Ada pula Ibnu Qutaibah yang telah wafat pada tahun 276 Hijriah, yang menyusun tentang problematika Quran, muskilatul Quran. Yang kedua, ulama abad keempat Hijriah, Muhammad bin Khalaf bin Marzaban yang telah wafat pada tahun 309 Hijriah, menyusun Al-Hawi fa Ulumul Quran. Ada juga Abu Muhammad bin Qasim Al-Anbari yang telah wafat 751 Hijriah, yang juga menulis tentang ilmu-ilmu Quran. Ada pula Abu Bakar As-Sijistani yang telah wafat pada tahun 330 Hijriah, yang menyusun Qoribul Quran. Ada pula Muhammad bin Ali bin Al-Adfawi yang telah wafat pada tahun 388 Hijriah, yang menyusun Al-Istiqna fi Ulumil Quran. Ulama abad kelima dan setelahnya, ada Abu Bakar Al-Baqlani, wafat pada tahun 403 Hijriah, yang menyusun Ijazul Quran. Ada Ali bin Ibrahim bin Sa'id Al-Hufi yang telah wafat pada tahun 430 Hijriah, yang menulis mengenai I'rabul Quran. Ada Al-Mawardi yang telah wafat pada tahun 450 Hijriah, mengenai tamsil dalam Quran, Amsalul Quran. Ada Al-Iz bin Abdussalam yang telah wafat pada tahun 660 Hijriah, tentang majas dalam Al-Quran. Ada Alamuddin Al-Akshawi yang telah wafat pada tahun 643 Hijriah, yang menulis mengenai ilmu qiraat, atau cara membaca Quran dan aqsamul Quran. Nah, mulai pembukuan secara khusus ulumul Quran dengan mengumpulkan cabang-cabangnya. Pada masa sebelumnya, ilmu-ilmu Al-Quran dengan berbagai pembahasannya ditulis secara khusus dan terserak, masing-masing dengan judul kitab tersendiri. Kemudian, mulailah masa pengumpulan dan penulisan ilmu-ilmu tersebut dalam pembahasan yang khusus dan yang lengkap, yang dikenal kemudian dengan ulumul Quran. Nah, diantaranya ulama-ulama yang menyusun secara khusus ulumul Quran adalah sebagai berikut. Ada Ali bin Ibrahim Said pada tahun 330 Hijriah, yang dikenal dengan Al-Hufi, dianggap sebagai orang yang pertama yang membukukan ulumul Quran atau juga ilmu-ilmu Quran. Ada juga Ibnu Jauzi yang telah wafat pada tahun 597 Hijriah, mengikutinya dengan menulis sebuah kitab berjudul Funnunul Afnan fi Ajaibi Ulumil Quran. Ada Badruddin Az-Zarkashi yang telah wafat tahun 794 Hijriah, menulis sebuah kitab lengkap dengan judul Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ada Jalaluddin Al-Balqani yang telah wafat 824 Hijriah, yang memberikan beberapa tambahan atas Al-Burhan di dalam kitabnya Mawaqi Ulum min Mawaqi In-Nujum. Ada pula Jalaluddin As-Suyuti yang telah wafat pada tahun 911 Hijriah, juga kemudian menyusun sebuah kitab
yang terkenal, Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kitab Al-Burhan atau Zarkashi dan Al-Itqan As-Suyuti hingga hari ini masih dikenal sebagai referensi induk atau juga terlengkap dalam masalah ulumul Quran. Tidak ada peneliti tentang ulumul Quran kecuali pasti akan banyak menyadarkan tulisannya pada kota kitab tersebut. Ada juga ulumul Quran pada masa modern atau pula kontemporer. Sebagaimana pada periode sebelumnya, perkembangan ulumul Quran pada masa kontemporer ini juga berlanjut seputar penulisan sebuah metode atau cabang ilmu Al-Quran secara khusus dan terpisah. Sebagaimana ada pula yang kembali menyusun atau menyatukan cabang-cabang ulumul Quran dalam kitab tersendiri dengan penulisan yang lebih sederhana dan sistematis dari kitab klasik yang terdahulu. Tuh, kitab yang terbit membahas khusus tentang cabang-cabang ilmu Quran atau pembahasan khusus tentang metode penafsiran Al-Quran ada di antaranya Kitab Ijazul Quran yang ditulis oleh Mustafa As-Sadiq Ar-Rafi'i, Kitab At-Tasyirul Fani fil Quran fi Quran dan Masjidul Qiyamah fil Quran oleh Sayyid Qutb. Ada Tarjamatul Quran oleh Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi yang salah satu pembahasannya ditulis oleh Muhyiddin Al-Hatib. Ada pula Masalatul Tarjamatil Quran Mustafa Sabri, An-Naba'ul Azim oleh Dr. Muhammad Abdullah Daras, dan Muqaddimah Tafsir Al-Mahasilu Ta'wil oleh Jamaluddin Al-Qasimi. 2. Kitab yang membahas secara umum ulumul Quran dengan sistematis. Yang ada di antaranya ada Syekh Tahir Al-Jazari menyusun sebuah kitab dengan judul At-Tabyan fi Ulumil Quran. Syekh Muhammad Ali Salama menulis pula Manhajul Furqan fi Ulumil Quran yang berisi tentang pembahasan yang sudah ditentukan untuk Fakultas Usuluddin yang berada di Mesir dengan spesialisasi dalam hal dakwah dan bimbingan masyarakat yang diikuti oleh para muridnya. Ada pula Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani yang menyusun Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Pembahasan tersebut dikenal dengan sebutan Ulumul Quran, dan kata-kata ini kini telah menjadi istilah atau nama khusus bagi ilmu-ilmu tersebut. Nah, catatan untuk kitab Muhbisul Quran yang ditulis Manaul Qutan ini juga termasuk kepada kitab Ulumul Quran kontemporer yang banyak mendapatkan sambutan di universitas di Timur Tengah dan dunia Islam pada umumnya. Kitab ini juga dijadikan modul untuk perkuliahan Ulumul Quran untuk semester 1 di Universitas Internasional Afrika Khartoum, Sudan sebagai mata kuliah umum untuk semua mahasiswa di berbagai jurusannya. Ada pula pokok-pokok materi dalam Al-Quran seperti sebagai berikut. Ada pengertian atau definisi Al-Quran, nama dan sifat Al-Quran, perbedaan Al-Quran dengan hadis Nabawi dan Qudsi, dan karakteristik Al-Quran. Nah, jadi pengertian Al-Quran ini ada dua hal, yaitu ada secara bahasa dan ada pula secara istilah. Nah, pengertian Al-Quran yang secara bahasa, lafaz qira'ah mempunyai arti yang mengumpulkan dan menghimpun, dan qira'ah berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata dalam satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun secara rapi. Quran pada mulanya seperti qira'ah, yaitu masdar atau pula infinitif dari kata qara, qira'atan, Qur'anan, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa iza qara'nahu fattabi qur'anahu." Surat Al-Qiyamah dari ayat 17 sampai ayat 18 yang pada artinya sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dan membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Qur'anah berarti qiraatun atau juga bacaannya atau cara membacanya. Jadi kata itu adalah masdar menurut wazan atau tasrif konjugasi fu'lan dengan vokal u seperti ghufran dan syukran. Kata dapat mengatakan qara'tuhu Quran, qira'atun wa Qur'anan. Artinya sama saja. Di sini makruh atau juga apa yang dibaca. Dia beri nama Quran atau pula bacaan, yakni penamaan maf'ul dengan masdar. Nah, ada pula pengertian Al-Quran secara istilah.
Para ulama menyebutkan definisi Quran yang mendekati maknanya dan membedakan dari yang lain dengan menyebutkan bahwa Quran adalah kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW yang pembacanya merupakan suatu ibadah. Definisi al-kalam atau pula ucapan merupakan kelompok yang sejenis yang meliputi segala kalam dan dengan menghubungkannya dengan Allah atau pula kalamullah berarti tidak semua masuk dalam kalam manusia, jin, dan malaikat. Batasan dengan kata-kata al-munazzal yang diturunkan maka tidak termasuk kalam Allah yang sudah khusus menjadi miliknya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu. Dari surat Al-Kahfi ayat 109. Batasan dengan definisi hanya kepada Nabi Muhammad SAW tidak termasuk yang diturunkan kepada nabi-nabi yang sebelumnya seperti Taurat, Injil, dan yang lainnya. Sedangkan batasan al-muta'abad di tilawatihi yang pembacanya merupakan suatu ibadah, mengecualikan hadis ahad dan hadis-hadis qudsi. Perlu saya tambahkan definisi lain tentang Al-Quran yang lebih lengkap, yaitu kalam Allah yang bersifat mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tertulis di dalam mushaf diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya adalah suatu ibadah. Nama-nama Al-Quran. Al-Quran ini memiliki nama-nama yang bermacam. Di antaranya ada Al-Quran, ada kitab, Furqan, zikir, tanzil, ruh, dan yang terakhir ada kalamullah. Sifat-sifat Al-Quran. Sifat-sifat Al-Quran itu adalah sebagai berikut. Ada nur yang sebagai cahaya, al-huda atau petunjuk, syifa yaitu obat, ar-rahmah atau juga rahmat, dan mauzia yaitu juga nasihat. Dan mubit yang menerangkan, arabi untuk yang terakhir, yang memiliki artinya sebagai kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan. Yang tertulis dalam Quran surat Fussilat ayat 3 sampai ayat 4. Dan sifat-sifat yang lain sebagaimana disebutkan dalam banyak ayatnya seperti mubarak atau yang diberkati, busyra atau kabar gembira, aziz yang mulia, majid yang dihormati, basyar membawa kabar gembira. Pembedaan antara Quran dengan hadis qudsi dan hadis nabawi. Definisi Quran telah dikemukakan pada halaman terdahulu, dan untuk mengetahui perbedaan antara definisi Quran dengan hadis qudsi dan hadis nabawi, maka di sini akan dikemukakan dua definisi sebagai berikut. Untuk hadis nabawi, hadis ini merupakan hadis yang baru dalam arti bahasa lawan qadim atau juga lama. Sedang menurut istilah pengertian hadis ialah apa saja yang disandarkan kepada Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan atau pula sifat. Ada pula yang berupa perkataan seperti perkataan Nabi SAW. Sesungguhnya sahnya amal itu disertai dengan niat dan setiap orang bergantung kepada niatnya. Ada pula yang berkata yang berupa perbuatan ialah seperti ajarannya pada sahabat mengenai bagaimana caranya mengerjakan sholat. Kemudian ia mengatakan, sholatlah seperti kamu melihat aku melakukan sholat. Juga mengenai bagaimana ia melakukan ibadah haji. Dalam hal ini, Nabi SAW berkata, ambillah daripadaku manasik hajimu. Ada pula sedang yang berupa persetujuan ialah seperti ia menyetujui suatu perkara yang dilakukan salah seorang sahabat, baik perkataan ataupun perbuatan yang dilakukan salah seorang sahabat, baik perkataannya ataupun perbuatannya yang dilakukan di hadapannya atau pula tidak, tetapi beritanya sampai kepadanya. Misalnya, mengenai makanan baywak yang dihidangkan kepadanya dan persetujuannya. Dan yang berupa sifat adalah riwayat seperti bahwa Nabi SAW itu selalu bermuka cerah, berperingai yang halus dan lembut, tidak keras dan tidak pula kasar, tidak suka berteriak keras, tidak pula berbicara kotor, dan tidak juga suka mencela. Dalam hadis qudsi,
Lafaz qudsi dinisbahkan sebagai kata quds. Nisbah ini mengesankan rasa hormat karena materi kata itu menunjukkan kebersihan dan kesucian dalam arti bahasa. Maka kata takdis berarti menyucikan Allah. Takdis sama dengan tathir dan takdasa sama dengan tathara, suci ataupun bersih. Allah berfirman dengan kata-kata malaikatnya, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan diri kami dari karena engkau. Dari surat Al-Baqarah ayat 30, yakni membersihkan diri untukmu. Secara istilah, hadis qudsi ialah hadis yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, Nabi meriwayatkannya bahwa itu adalah kalam Allah. Maka Rasul menjadi perawi kalam Allah ini dari lafal Nabi sendiri. Cara periwayatan hadis qudsi. Bila seseorang yang meriwayatkan hadis qudsi, maka dia meriwayatkannya dari Rasulullah SAW dengan disandarkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan mengenai apa yang diriwayatkannya dari Tuhannya atau ia menekan. Dari contoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW mengenai apa yang diriwayatkannya dari Tuhan Azza wa Jalla. Tangan Allah itu penuh, tidak dikurangi oleh nafkah, baik di waktu siang ataupun malam hari. Ataupun Rasulullah SAW mengatakan, Allah Ta'ala telah berfirman atau berfirman Allah Ta'ala. Contoh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah berkata, Allah Ta'ala berfirman, aku menurut sungkaan hambaku terhadapku, aku bersamanya bila ia menyebutku. Bila menyebutku di dalam dirinya, maka aku pun menyebutnya di dalam diriku. Dan bila ia menyebutku di kalangan orang banyak, maka aku pun menyebutnya di dalam kalangan orang yang banyak. Lebih dari itu. Perbedaan Quran dengan hadis qudsi. Adapun beberapa perbedaan antara Quran dengan hadis qudsi. Yang terpenting di antaranya ialah Al-Quranul Karim adalah mukjizat yang abadi hingga hari kiamat, bersifat tantangan ijaz bagi yang ingkar untuk membuat yang serupa dengannya, sedang hadis qudsi tidak untuk menantang dan tidak pula untuk mukjizat. Seluruh isi Quran dinukil secara mutawatir sehingga kepastiannya sudah mutlak. Sedangkan hadis-hadis qudsi kebanyakan adalah khabar ahad sehingga kepastiannya masih merupakan dugaan. Ada kalanya hadis qudsi itu sahih, terkadang hasan ataupun maaf. Dan terkadang pula dhaif atau juga lemah. Membaca Al-Qur'anul Karim merupakan suatu ibadah. Karena itu ia dibaca di dalam sholat. Dengan hadis qudsi tidak disuruhnya membaca di dalam sholat. Allah memberikan pahala hadis qudsi secara umum saja. Maka hadis qudsi tidak akan memperoleh pahala seperti yang disebutkan dalam hadis mengenai membaca Quran bahwa pada setiap huruf akan mendapatkan kebaikan. Ada pula karakteristik Al-Quran. Dari Dr. Yusuf Al-Qaradawi memaparkan beberapa karakteristik Al-Quran dalam kitabnya Kaifana Ta'mal Ma'al Al-Quran, dalam arti sebagai berikut. Bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran secara singkatnya sebagai berikut. Al-Quran adalah kitab ilahi. Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara lafal maupun makna. Diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul dan Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui wahyu al-jali, wahyu yang jelas, yaitu dengan turunnya malaikat utusan Allah, yaitu Jibril alaihissalam, untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang manusia, bukan melalui jalan wahyu yang lain seperti ilham, pemberian inspirasi dalam jiwa, mimpi yang benar, ataupun cara lainnya. Yang dalam surat Alif Lam Ra, inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi-sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Dari surat Hud ayat 1. Al-Quran adalah kitab suci yang terpelihara. Di antaranya adalah karakteristik Al-Quran, yang lainnya adalah ia merupakan kitab suci yang terpelihara keasliannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjamin pemeliharaannya serta tidak membebankan hal itu pada seorang pun. Tidak seperti yang dilakukan pada kitab-kitab suci selainnya, yang hanya dipelihara oleh umat yang menerimanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
bimastuhfizu min kitabillah, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dari surat Al-Maidah ayat 44. Adapun makna dipeliharanya Al-Quran adalah